Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan rasa terima kasih dan penuh dengan rasa hormat teruntuk Bapak Zulkifli Kartanegara selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Devi Judin Ramadhani Simarmata dengan NPM 2161201099, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan video ini, saya akan mempresentasikan dengan tema pencemaran lingkungan. Baik, saya akan lanjutkan dengan tema saya tadi adalah pencemaran lingkungan. Yang mana di sini ada pengertian pencemaran lingkungan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun proses pencemaran lingkungan yang mana terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur ulang materi terjadi karena proses alam ataupun bisa juga karena perbuatan manusia. Di sini terdapat jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua yaitu pencemaran tanah, dan yang ketiga yaitu pencemaran udara. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang akibat maupun dampak dan cara penanganannya, baik pun contohnya terhadap tiga pencemaran tersebut. Yang pertama pencemaran air, yang mana pengertiannya adalah bahwasannya pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Contoh dari pencemaran air ini adalah limbah rumah tangga, yang mana sebabnya adalah dikarenakan aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan tanpa dikelola terlebih dahulu. Akibatnya adalah dapat terjadinya banjir serta dapat menimbulkan penyakit serius hingga kasus meninggal. Di sini pun ada dampak terhadap ekonominya, yaitu aktivitas para nelayan terhambat dalam mencari ikan dikarenakan terganggu dengan banyaknya limbah tersebut sehingga aktivitas masyarakat terhambat sebab kesulitan masyarakat mencari air bersih. Kemudian ada upaya penanggulangan pencemaran air. Yang pertama itu kita dapat melakukan pengolahan limbah dengan benar, yang kemudian menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, dan menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Lanjut ke pencemaran tanah, yaitu pengertiannya adalah pencemaran tanah adalah sebuah keadaan di mana adanya berbagai macam substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan lingkungan yang ada di dalam tanah. Contoh dari pencemaran tanah yaitu penggunaan pupuk pestisida berlebihan. Sebabnya yaitu satu, karena aktivitas manusia dalam kegiatan pertanian, yang mana diakibatkannya pH turun dan tanah menjadi asam hingga kesuburan yang menurun. Selain itu, kandungan pestisida yang beracun akan mengendap di tanah dan berbahaya jika terjadi kontaminasi dengan manusia. Adapun dampak terhadap ekonominya yaitu merugikan para petani karena tanaman para petani banyak terkena racun sehingga gagal menyetor hasil produksinya ke konsumen sehingga merosotnya juga pendapatan para petani. Adapun upaya penanggulangan pencemaran tanah, yang pertama kita dapat mengurangi penggunaan pupuk pestisida dan pupuk dalam sektor pertanian. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mempraktekkan konsep reduce, recycle, dan reuse, serta mengurangi membeli barang yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini pengertiannya adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, baik kimia ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bukan hanya manusia saja, tapi juga dapat membahayakan kesehatan hewan maupun tumbuhan dan mengganggu estetika dan kenyamanan ataupun merusak properti. Contoh dari pencemaran udara yaitu limbah asap industri ataupun limbah asap pabrik. Sebabnya adalah pencemaran udara tersebut yaitu disebabkan oleh aktivitas manusia yang mana mengeluarkan zat berbahaya seperti karbon monoksida tanpa memiliki filter cerobong asap. Akibatnya yaitu adalah pencemaran udara tersebut membahayakan kesehatan alam dan juga manusia. Adapun dampak terhadap ekonominya yaitu
Pencemaran udara tersebut selain memicu gangguan pernapasan juga mengakibatkan efek rumah kaca, yaitu lapisan ozon yang dapat menimbulkan pemanasan global dan merusak ekosistem serta dapat merubah iklim, yang mana dengan perubahan iklim tersebut khususnya bagi para petani, sektor pertanian sedikit terganggu karena tanamannya tidak terkontrol dengan baik sehingga bisa memicu kerusakan tanah dan tanaman tidak berkembang dengan baik sehingga para petani gagal berproduksi lagi, serta rusaknya ekosistem laut juga dapat memperpengaruhi penurunan sektor perikanan. Jadi dampak terhadap ekonomi di bidang pencemaran udara ini saya menangkap dua kerugian, yaitu pada sektor pertanian maupun sektor perikanan. Upaya penanggulangan pencemaran udara yang pertama yaitu keharusan membuat cerobong asap, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Ketiga, ada memasang saringan gas pada pabrik untuk memfilter, kemudian berpartisipasi untuk melakukan penghijauan, tidak menebang hutan dan membakar hutan, serta dan tidak membakar sampah di pekarangan. Adapun kesimpulan yang dapat ambil di sini adalah bahwa pencemaran lingkungan itu terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari pencemaran, kita wajib memiliki nilai kesadaran yang tertinggi serta memberikan kebijakan untuk mencapai tujuan hidup yang bebas dari polusi dan polutan. Cukup sekian, terima kasih.